Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andi Setiabudi. Sebelum lebih lanjut, seperti biasanya saya ingin menyapa teman-teman saya. Gimana sih kabar teman-teman semua? Semoga dan saya berharap kabar teman-teman semua baik-baik saja. Dan yang sakit pada hari ini semoga diangkat semua penyakitnya Allah Subhanahu wa taala dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Selain itu, apa yang hendak teman-teman rencanakan, apa yang hendak teman-teman inginkan, apa yang hendak teman-teman lakukan baik dalam jangka waktu pendek saat ini apapun dalam jangka waktu panjang, entah itu 1 tahun atau 2 tahun dan selanjutnya, semoga diberikan kemudahan, semoga diberikan keringanan, semoga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara terkait dengan salah satu fenomena yang sangat panas, yang sangat hot, yang mana dalam isu polemik ini melibatkan berbagai kalangan, melibatkan berbagai latar belakang makhluk sosial seperti artis, bahkan masyarakat biasa, dan tentu pemerintah. Nah, yang paling terpenting adalah melibatkan tokoh agama. Nah, ini salah satu isu ataupun persoalan yang sangat sangat luar biasa ya, yang perlu kita hati-hati, yang perlu kita jangan sampai suatu persoalan ini berlarut panjang, jangan sampai. Kalau bisa semoga bisa diselesaikan, semoga bisa difinalkan secara kekeluargaan, sehingga dalam konteks ataupun persoalan ini tidak lagi berkepanjangan dan tidak melibatkan kelompok-kelompok yang lain ataupun masyarakat-masyarakat yang lain. Karena dalam pemberitaan ini pun kita semua jadi terkecoh dan terfokus pada persoalan yang sedang terjadi pada saat ini. Apalagi kalau membawa agama, keagamaan ataupun religius. Nah, ini jangan sampailah hal demikian berlarut kepanjangan, jangan sampai. Semoga sih bisa diselesaikan dari berbagai pihak tanpa melihat latar belakangnya, tanpa melihat persoalan yang sedang terjadi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Nah, tentu dalam hal ini saya tidak menyebutkan siapa sih yang saya maksud dalam video ini, siapa sih yang terlibat langsung dalam suatu konteks tertentu yang saya katakan melalui video ini, bukan. Akan tetapi saya mengajak teman-teman semua biar persoalan ini tuh segera selesai, mengingat bahwasanya corona di Indonesia ini belum selesai, belum usai. Jangan sampai bermunculan lagi ada persoalan baru yang semakin ricuh, semakin semrawut, yang mana kita itu dibingungkan gitu loh terkait dengan fenomena sosial pada saat ini. Oleh karena dalam hal ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk lebih bijak lagi, lebih mawas diri lagi, agar pemberitaan ini tidak larut lama gitu loh, dan tidak menyeret kelompok-kelompok tertentu untuk ikut andil dalam satu persoalan hal ini. Mungkin teman-teman sudah tahu siapa yang saya maksud. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi terkait dengan pemberitaan siapa sih yang sedang saya bicarakan dalam video ini. Nah, tentu dalam hal ini salah satu seorang ulama besar yang memiliki pengikut
Nah, tentu dalam hal ini juga melibatkan artis, yang mana artis juga tidak kalah penting pengikutnya yang begitu luar biasa ya. Perlu kita ketahui bahwasanya kita sudah tahu terkait dengan persoalannya seperti apa dari A sampai Y, dan dalam hal ini juga pemerintah dan tokoh ulama besar pun ikut andil dalam persoalan seperti ini. Nah, yang seharusnya lebih penting dan lebih utama dalam menyikapi menyelesaikan COVID-19 daripada memperpanjang suatu persoalan yang sedang terjadi pada saat ini. Alangkah lebih baik jika kita harus waspada, harus berhati-hati lagi, jangan sampai kita itu ikut terjun ataupun ikut andil dalam suatu pemberitaan seperti yang sedang terjadi pada saat ini. Oleh karenanya, dalam hal ini saya ingin mengajak teman-teman terkait dengan untuk menanggapi suatu persoalan yang sedang terjadi pada saat ini. Yang pertama adalah kita itu harus mengontrol diri, kita harus menjaga diri, kita harus berhati-hati dalam entah itu berkata melalui sosmed ataupun kita membagikan video ataupun foto dalam bentuk hal apapun di berbagai sosmed. Nah, kita harus lebih berhati-hati dan menjaga diri ketika kita memberikan suatu anggapan ataupun pendapat. Oke sih, kalau masalah pendapat sih nggak ada yang larang ya, dan itu diperbolehkan dalam konstitusi di negara tercinta ini. Akan tetapi ketika kita beranggapan itu justru ada kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan opini kita untuk menggiring untuk menggiring pendapat ini loh, ada yang beranggapan seperti ini, sehingga persoalan ini yang tadinya itu biasa-biasa saja, yang tadinya itu hampir selesai, tapi karena kita berpendapat, beropini, tujuannya itu ya ingin ingin mendinginkan suasana yang terjadi pada saat ini. Tapi ketika kita berpendapat yang tujuannya baik, justru malah dimanfaatkan oleh salah satu kelompok yang tujuan dan niatnya saja kita tidak tahu seperti apa dan bagaimana. Nah, tentu dalam hal ini selain kita mengontrol diri, juga harus lebih hati-hati lagi dalam bersikap, dalam berargumen, baik itu di dunia maya terutama yang sangat sensitif sekali, apalagi menyangkut terkait dengan keyakinan ataupun agama. Nah, memang dalam hal ini saya tidak berbicara terkait dengan keagamaan, tetapi saya berbicara terkait dengan bagaimana saya dan teman-teman bisa menyikapi dalam suatu pemberitaan ataupun persoalan yang sedang terjadi pada saat ini, seperti itu. Nah, selain juga mengontrol diri, anggapannya bisa persoalan ini bisa segera terselesaikan bisa segera difinalkan dari pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah kita harus lebih bijak lagi, lebih teliti lagi terkait dengan memilih dan memilah suatu informasi dalam pemberitaan. Nah, tentu dalam hal ini sangat penting, yang namanya pemberitaan itu sangat luar biasa hebohnya, karena kita nggak tahu ini benar apa tidak, benar terjadi apa tidak. Dalam pemberitaan ini tuh benar-benar konkret, benar-benar real apa bukan, atau dibuat-buat demi menaikkan ranting dalam suatu pemberitaan ataupun majalah tertentu. Nah, tentu dalam hal ini kita harus waspada, dalam hal ini kita harus berhati-hati dalam memilah ataupun memilih suatu pemberitaan. Nah, berikut tips yang konkret yang perlu kita jadikan acuan ketika kita mencari suatu pemberitaan yang benar-benar real dan benar-benar terjadi, agar kita tidak mudah terbawa suasana, agar kita tidak mudah terbawa suatu pemberitaan yang disajikan oleh penulis, karena kita nggak tahu ya,
pemberitaan ini benar-benar real adanya atau malah justru bertujuan untuk mengikutsertakan si pembaca tersebut dalam suasana pemberitaan tersebut terkait dengan yang diberitakan. Jangan sampai hal ini semakin memanas dan semakin heboh. Berikut tips yang perlu dijadikan acuan ataupun referensi dalam mencari ataupun memilah suatu pemberitaan. Yang pertama adalah meliputi 5W plus 1H. Nah, tentu dalam hal ini kita harus lebih jernih dan lebih mawas lagi terkait dengan isi, maksud, terkait dengan poin terpenting dalam suatu pemberitaan itu seperti apa dan bagaimana. Apa sih yang diberitakan? Nah, ini kalau memang benar-benar yang diberitakan, dalam hal ini bukan bermaksud saya ini ketika tips ini saya bagikan sebagai acuan ataupun referensi, bukan berarti saya ingin mengajak teman-teman terbawa suasana, bukan. Akan tetapi lebih bijak memilih dan memilah suatu pemberitaan ketika kita membaca suatu berita itu tidak mudah dikambing hitamkan, tidak mudah dipecah belah gitu. Akan tetapi kita sudah tahu poin-poin terpenting, poin-poin tertentu sebagai acuan ataupun referensi untuk sebagai sebatas wawasan semata, seperti itu. Nah, lanjut terkait dengan tips tadi, apa sih yang diberitakan, apakah benar-benar terjadi, apakah benar-benar real adanya atau hanya dibuat salah satu oknum ataupun kelompok demi kepentingan perorangan ataupun perkelompok. Nah, di sini harus lebih detail lagi, harus lebih analisis lagi, dan analisa kita harus lebih on lagi ketika kita membaca ataupun mengetahui suatu informasi dalam pemberitaan baik di media cetak ataupun media elektronik, seperti itu. Selain pemberitaan, yang selanjutnya adalah siapa sih yang terlibat dalam berita ini. Nah, apakah hanya satu orang saja yang terlibat? Kalau satu orang terlibat, tentu bisa dikatakan bahwasanya berita tersebut bukan fakta, akan tetapi opini ataupun anggapan dari seseorang. Karena anggapan ini objeknya hanya satu orang. Dan terkait dengan pemberitaan itu disarankan untuk yang real sesuai dengan kode etik jurnalistik itu lebih dari 3 orang ataupun lebih banyak itu lebih baik, karena dalam satu pemberitaan itu akan lebih dianggap lebih benar, lebih fakta, dan lebih baik jika dalam satu pemberitaan itu ada objek ataupun sumber informasi, narasumber yang sangat beragam dan sangat berbeda-beda, seperti itu. Nah, selain siapa orangnya yang terlibat itu, tempat, waktu. Tempatnya itu di mana sih, waktunya itu kapan sih, jam berapa sih, dan lain sebagainya. Nah, terus kenapa sih persoalan itu bisa benar-benar terjadi? Apa masalahnya? Kenapa persoalan ini bisa terjadi? Apakah karena faktor sosial? Apakah karena faktor keagamaan ataupun religius, ataukah karena faktor politik atau hukum? Nah, tentu kita harus lebih hidup lagi analisa kita terkait dengan menerima ataupun membaca berita yang sedang disajikan pada saat ini terkait dengan persoalan yang sedang terjadi, seperti itu. Nah, selain waktu dan tempat, lantas bagaimana sih dalam pemberitaan tersebut, penyelesaiannya seperti apa, terus bagaimana sih respon ataupun tanggapan dari narasumber yang bersangkutan ataupun tanggapan dari orang lain, seperti itu. Nah, jika memang hal demikian sudah disajikan, bisa dikatakan dalam suatu informasi ataupun pemberitaan ini
benar adanya dan bukan hanya sebatas rekayasa ataupun ada maksud dan tujuan tertentu seperti itu. Nah, selain selain memilih dan memilah suatu informasi yang baik, bijak, yang ketiga adalah kita menyikapi suatu persoalan yang sedang terjadi pada saat ini. Nah, bagaimana sih sikap kita ketika menyikapi suatu persoalan ataupun problem yang sedang panas seperti saat ini? Nah, tentu yang dalam poin ketiga ini sangat bisa dikatakan mudah, bisa dikatakan sulit, karena itu terletak pada diri sendiri. Jika diri sendiri ini menyikapi berhasil terbawa suasana, berhasil terbawa emosi dan sulit mengontrol diri, secara otomatis kita akan nyemplung dalam suatu pemberitaan yang disajikan begitu manis, begitu indah, tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari bahwasanya kita nggak tahu apakah ini dalam bentuk ajakan, apakah berita ini dalam bentuk pemberitaan sesuai dengan kode etik jurnalistik atau sebaliknya. Nah, seperti itu. Jika kita terbawa suasana dalam pemberitaan yang bagian dari opini semata, nah ini bagian dari sikap kita yang fatal. Oleh karenanya mengontrol diri, memilih dan memilah suatu informasi dengan bijak itu sangat penting. Sehingga kita dalam menyikapi suatu persoalan itu tidak langsung to the point, tetapi kita selidiki dulu nih permasalahannya seperti apa, kenapa bisa seperti ini. Nah, jika kita sudah ada 3 poin tadi, yang terakhir adalah menyimpulkan suatu persoalan sesuai dengan versi diri kita sendiri, bukan versi dari orang si A, si B, si C, si D dan seterusnya, bukan, tetapi versi diri sendiri. Baik, buruk versi diri sendiri, benar, salah versi diri sendiri. Tapi dalam menyimpulkan sesuai dengan versi sendiri, jangan pernah kita ungkapkan, jangan pernah kita tuliskan di sosmed sebagai salah satu bentuk opini ataupun tanggapan terkait dengan pemberitaan saat ini, jangan. Karena itu nanti bisa dimanfaatkan, bisa digiring opini oleh oknum ataupun kelompok tertentu, sehingga persoalan ataupun permasalahan ini tidak cepat selesai, tidak cepat larut, justru malah menjadi-jadi, malah sulit untuk diselesaikan. Nah, oleh karenanya mesti kita tahulah dalam persoalan seperti ini sangat panas sekali, sangat sensitif sekali, sangat beragam tanggapan dari berbagai kalangan, dan bukan hanya tanggapan ataupun opini saja dari berbagai kalangan, tetapi menyeret berbagai pihak yang seharusnya tidak ikut andil ataupun tidak ikut campur dalam persoalan ini, tetapi malah ikut andil dalam persoalan seperti ini. Nah, ini kan sangat disayangkan. Oleh karenanya kita itu harus lebih hati-hati, kita jangan sampai terbawa suasana, kita jangan sampai terbawa pemberitaan yang kita saja pun belum tahu kebenarannya seperti apa dan bagaimana. Karena kita perlu ketahui lah, mungkin kita sudah tidak asing lagi ya, yang namanya pemberitaan itu pasti ada yang benar, ada yang tidak, pasti ada yang baik dan pasti ada yang buruk. Tetapi tergantung bagaimana diri kita dalam menyikapi suatu pemberitaan agar tidak mudah terpengaruh, agar tidak mudah terbawa suasana dalam suatu pemberitaan, apalagi terbawa dalam suatu persoalan yang sedang terjadi yang begitu luar biasa pada saat ini. Nah, seperti itu. Dalam hal ini juga saya berharap semoga persoalan ini bisa cepat diselesaikan, semoga tidak ada kasus-kasus lagi ataupun persoalan baru gitu loh yang terjadi di negara kita. Dan harapannya sih dalam persoalan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan,
nggak usah gengsi, nggak usah nggak usah ngotot aku yang benar, kamu yang salah. Janganlah, apalagi terkait dengan membawa-bawa, mohon maaf, agama ya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Tapi dalam hal ini juga saya berpesan kepada siapapun itu, bukan hanya dari kalangan biasa, tapi juga berbagai kalangan, ketika dalam menyikapi persoalan tersebut, apalagi yang kalangan terpenting nih, misal pejabat publik, misal bukan salah satu sih, tapi parpol-parpol yang ikut andil dalam hal ini. Nah, saya berharap dan saya minta semoga kasus ini itu bisa diselesaikan. Jangan banyak berargumen, jangan banyak berbicara, tapi monggo lah, ayo diselesaikan bersama-sama. Apa sih keinginan dari si A, apa sih maksud dari si B, si C, dan seterusnya. Ketika kita sudah tahu persoalan seperti apa, keinginan seperti apa, mari kita mencari jalan tengah, titik tengah untuk menyelesaikan suatu persoalan yang sedang terjadi pada saat ini. Karena kita tahulah bahwasanya di Indonesia sendiri COVID ini belum selesai, perekonomian belum stabil, kesejahteraan masih sulit didapat, belum lagi bahan kebutuhan pokok sekunder ini sangat mahal. Misalkan saja sayuran, kol, nah itu luar biasa naiknya. Ditambah lagi persoalan seperti ini yang tidak menguntungkan rakyat gitu loh. Justru malah rakyat ini yang dijadikan kambing hitam, dijadikan pecah belah hanya demi mewujudkan keinginan ataupun terwujudnya suatu persoalan yang diinginkan ataupun yang direncanakan oleh oknum ataupun kelompok tertentu yang kita sendiri tidak tahu maksud dan tujuannya seperti apa. Oleh karenanya, dalam hal ini terkait dengan diri sendiri, semoga bisa lebih mawas lagi, lebih bijak lagi dalam menanggapi suatu persoalan, terutama bagian elemen-elemen terpenting dalam suatu negara kita. Salah satunya adalah partai politik. Tentu hal ini yang harus kita perhatikan. Ketika partai politik ini sudah ikut andil, harapannya bisa diselesaikan dengan baik, bisa diselesaikan dengan cepat. Tapi malah sebaliknya, keikutsertaan partai politik yang ada di Indonesia ini bukan menyelesaikan, tapi malah menyulitkan, malah tambah memperkeruh keadaan. Apakah salah satu fungsi, misi, tujuan partai seperti itu? Iya enggak? Kalau memang seperti itu, mending gak ada partai lah. Karena rakyat itu gak membutuhkan seperti itu. Ketika melihat visi misinya baik, bagus, tapi secara realnya tidak sesuai dengan visi misi dan tujuan. Nah, ini kan sangat merugikan rakyat. Apakah memang seperti itu? Ketika ingin menyelesaikan, ayolah diselesaikan secara bersama. Jangan ngotot aku yang benar, aku yang menang, dia yang salah, dia yang gini, A, C, B, C, dan seterusnya. Jangan. Kasihan rakyat. Rakyat itu dipertontonkan suatu persoalan yang penuh dramatik gitu loh. Seperti sinetron di Indosiar, Ku Menangis. Apakah ini memang salah satu identik ataupun ciri khas dari partai politik di Indonesia? Mungkin teman-teman sendiri yang bisa menilai seperti apa dan bagaimana. Dalam hal ini sekian dan terima kasih. Semoga dalam video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Semoga bisa memberikan suatu informasi, referensi terkait dengan yang terjadi pada saat ini. Sekian dan terima kasih.